Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala berbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Bukan Rumah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so just try keep up with me. Setelah menjual emas, Iqbal pergi ke toko untuk mentransfer semua uang yang didapatkan ke rekeningnya. Ia berencana melunasi hutangnya di pinjol yang masih 3 juta. Lalu 2 juta dia gunakan untuk bersenang-senang. Sisanya baru dia berikan kepada Harsi. Ya, tentu saja dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya berapa yang dia dapatkan. Iqbal tidak langsung pulang, ia memilih pergi ke karaoke untuk membuang suntuk. Ambil 2 jam ya mbak, sekalian ini dan ini juga. Iqbal menunjuk beberapa menu agar diantar ke ruangannya. Pemandu sekalian, lanjutkan Iqbal. Totalnya berapa? 1 juta ya mas? Iqbal membayar sejumlah uang dengan kris sebelum masuk ke ruangan yang dia sewa. Namun saat Iqbal mulai menyanyi dengan suara yang sumbang, pintu pun terbuka. Wanita cantik dengan baju seksi mengantarkan makanan dan minuman pesanan Iqbal lalu duduk di samping lelaki itu. Mas Iqbal? Ucap Nanda. Iqbal menghentikan gerakannya. Ia menatap Nanda yang berjarak tidak jauh darinya. Gadis itu memakai baju yang cukup seksi seperti biasanya. Nanda, kamu kerja di sini? Jadi Elsie? Tanya Iqbal tidak percaya. Ia benar-benar tidak tahu apa pekerjaan Nanda sebenarnya. Iya, aku kerja di sini selama ini. Ibuku tahu? Enggak, Bude mana mau tahu. Yang penting ada duitnya. Ya udah sih. Jadi mau ditemenin kak? Udah mesen pemandu gitu? Kalau nggak mau biar aku carikan temanku yang senggang. Bukannya menjawab, Iqbal justru mencium bibir Nanda dengan liar. Ia memeluk erat tubuh wanita itu agar tidak menjauh. Jangan di sini mas, bego banget sih. Ada CCTV. Kalau mau ngamar mending pesan kamar sendiri, di sini ada kok. Tinggal pesan aja. Ucap Nanda setelah berhasil melepaskan diri dari Iqbal. Ya udah kalau gitu temenin nyanyi aja lah, tapi sambil grepe-grepe. Ituannya nanti kalau di rumah. Dih, dasar gak modal. Ejek Nanda, tapi dia tidak pergi. Justru berpindah tempat. Duduk di pangkuan Iqbal, ia membiarkan tangan Iqbal mengeksplor bagian tubuhnya. Toh memang seperti itulah pekerjaannya setiap hari. Menemani, menyanyi juga membiarkan mereka menyentuh seluruh tubuhnya. Dengan begitu uang yang dia dapatkan lebih banyak daripada jual mahal. Keduanya bersenang-senang bersama menghabiskan waktu 2 jam di ruangan sempit sambil saling mencium dan mengeksplor tubuh masing-masing. Pulangnya bareng atau gimana? Tanya Iqbal setelah waktunya habis. Ya aku masih harus di sini lah mas. Semakin malam justru yang datang malah bos kaya. Duitnya lebih banyak. Apalagi kalau sampai bisa ngamar. Jadi kamu gak hanya tidur denganku? Ya tentu saja lah. Sama Mas Iqbal itu cuma selingan. Mereka di sini duitnya lebih banyak daripada kamu mas. Udah ya, bye. Iqbal menatap kepergian Nanda dengan tatapan entah. Ia membayangkan tubuh seksi Nanda bergerak di atas tubuh para lelaki, dan wanita itu justru menikmatinya. Lebih baik aku pulang lah. Harsi sedang merapikan ruang tamu ketika suara pintu yang terbuka membuatnya menoleh. Iqbal muncul dengan raut wajah datar. Dia mengeluarkan uang dari saku jaketnya, menghitungnya di depan ibunya. Ini bu, sisa uangnya. Semua sudah beres. Hutang ke kantor dan pinjol sudah lunas.
kata Iqbal menyerahkan 6 lembar uang 100 ribuan kepada Harsi. Harsi menerima uang itu, namun tatapannya penuh curiga. Loh, sisa segini? Bukannya masih lebih dari itu? Kamu jual di mana, Bal? Iqbal menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Harganya lagi turun, Bu. Lagian kan aku langsung lunasi semuanya. Turun gimana? Perasaan Ibu pernah ngecek toko langganan kita itu gak pernah kasih harga rendah. Kamu bohongin Ibu ya? Ya ampun, Bu. Kenapa sih gak percaya sama anak sendiri? Kalau Ibu gak mau percaya ya sudahlah. Lain kali aku gak usah bantu apa-apa lagi. Bal, jangan balikan fakta ya. Ibu kasih kamu emas itu bukan buat foya-foya atau bohongin Ibu lagi. Jangan bikin Ibu makin nyesel. Suasana di ruang tamu menjadi tegang. Dari kamar Renata yang baru datang dari ruko sendirian. Ray ia tinggal bersama Tari di ruko, berdiri di ambang pintu memandang mereka dengan malas. Dia tahu arah pembicaraan ini hanya akan berakhir dengan emosi dan kebohongan Iqbal. Udahlah, Bu. Percuma ngomong sama Mas Iqbal. Dia itu gak akan pernah berubah. Masih terus aja bikin masalah. Sindir Renata dengan nada dingin. Iqbal menoleh cepat, matanya menyipit menatap Renata. Diam kamu. Apa urusannya sama kamu, ha? Ngurusin suami sendiri aja gak becus. Suami? Oh, jadi Mas Iqbal masih ingat kalau Mas itu suamiku. Kupikir Mas cuma ingat aplikasi cewek-cewek itu. Renata, maksud kamu apa? Aplikasi cewek-cewek apa? Harsi membelalak. Bu, Mas Iqbal itu bukan cuma main aplikasi buat cari cewek, tapi juga pakai uangnya buat bayar mereka. Ya jadi wajar kalau hutangnya banyak. Renata, bentak Iqbal, wajahnya merah padam. Jangan sok marah, Mas. Aku tahu semuanya. Bukti ada di HP aku. Kalau mau bisa kok aku kasih tahu ke Buddha atau Nanda, siapa saja deh. Jangan kira selama ini aku diam saja karena gak tahu ya. Aku tahu semuanya sejak kamu berubah. Tapi aku memilih diam karena berharap kamu bisa berubah. Tapi nyatanya apa? Kamu makin ngawur. Kenapa sekalian ceraikan aku saja? Kenapa enggak? Aku itu sudah muak, Mas. Harsi mematung. Tubuhnya gemetar, ia memandang Iqbal dengan mata berkaca-kaca. Iqbal, kamu tega banget ya. Ibu sampai jual emas nahan malu semua demi kamu, dan kamu malah pakai buat hal yang hina kayak gitu. Bu, dengerin dulu, Bu. Jangan dekati Ibu. Mulai hari ini Ibu gak mau lagi bantu kamu, Iqbal. Urus hidupmu sendiri. Bu, jangan gitu dong. Selamat, Mas. Sekarang Ibu sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Iqbal mengepalkan tangan menahan marah. Sampai kapanpun aku gak akan ceraikan kamu, Renata. Aku yang akan menggugat. Renata berjalan cepat meninggalkan rumah. Wajahnya penuh dengan rasa frustasi. Setelah menutup pintu ruko tempatnya bekerja, ia bersandar sejenak di dinding menghela nafas panjang. Tangannya gemetar saat ia merogoh ponsel dari dalam tas. Ia membuka kontak mencari nama Rendra, lalu menekan tombol panggil. Panggilan tersambung setelah beberapa detik. Renata, ada apa? Suara Rendra terdengar tenang tetapi penuh perhatian. Renata mengatur nafas, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk. Bang, aku gak tahu harus bagaimana lagi. Aku gak kuat hidup sama Iqbal. Dia gak pernah berubah, selalu bikin masalah. Aku pikir mungkin aku harus cerai. Ada jeda di ujung sana. Rendra akhirnya bicara, suaranya sangat hati-hati. Kamu yakin? Ceritakan ke abang apa yang sudah dia lakukan sama kamu. Renata tertunduk memainkan ujung kerudungnya. Ia menceritakan apa saja yang dia ketahui tentang Iqbal. Lelaki itu sering kencan dengan wanita dari aplikasi hijau, lalu juga tidur dengan Nanda. Bahkan ia juga menceritakan bahwa selama menikah dia dibohongi perihal gaji. Sudah abang duga dia tidak beres. Kamu sudah yakin? Abang akan bantu Ray.
Tidak masalah kan? Tanya Rendra menahan emosi. Ia benar-benar tidak suka dengan Iqbal. Kali ini dia berjanji pada dirinya sendiri akan menjadi garda terdepan untuk adiknya. Itu yang aku bingungkan, Mas. Ray masih butuh sosok ayah, tapi kalau ayahnya kayak Iqbal yang cuma tahu foya-foya hutang sana sini dan tidur dengan banyak wanita, apa dia bisa jadi panutan buat anak kami? Ren, abang akan bantu. Ceraikan saja Iqbal. Apapun yang akan terjadi selama proses perceraian, abang akan bantu kamu. Suara Rendra terdengar lebih serius. Keputusan aku udah benar kan, Bang? Benar. Tidak apa-apa. Besok abang akan datang ke sana, temenin kamu ke pengadilan agama. Baiklah Bang, tolong aku. Dan terima kasih sudah mau membantu. Tentu saja Lare. Abang akan selalu bantu kamu apapun yang akan terjadi. Tunggu besok ya. Abang mau pamitan dengan mbakmu dulu. Renata mematikan panggilan ponselnya, terjatuh begitu saja. Ia lelah, sangat lelah. Iqbal tidak pernah berubah dan lebih mengerikan. Maafkan Mama ya Rey. Mama memberikan ayah yang buruk untuk kamu. Singkatnya Rendra tiba di ruko Renata dengan langkah dengan tegap. Ia menahan kesal terutama setelah mendengar semua keluhan Renata semalam. Renata sudah menunggunya di depan ruko sambil menggenggam tangan Ray yang masih mengantuk. Bocah kecil itu memeluk tas sekolahnya erat-erat, seolah tidak ingin terpisah dari ibunya. Pagi Bang, sapa Renata pelan, wajahnya lelah tapi ia mencoba tersenyum dan menutupi kegelisahannya. Pagi Ren. Pagi juga Ray. Udah siap nak? Rendra merendahkan badannya agar sejajar dengan Ray, menepuk lembut kepala keponakannya itu. Ray mengangguk kecil, matanya setengah terpejam. Bagaimana kabar Mbak Mila? Tanya Renata. Baik kok. Dia di rumah sama ibunya, jadi aman ditinggal ke sini. Jawab Rendra seolah tahu kekhawatiran Renata. Syukurlah kalau begitu. Ya udah yuk kita jalan. Namun sebelum mereka sempat masuk ke mobil, sebuah suara keras terdengar dari belakang. Renata! Mereka bertiga menoleh bersamaan. Di sana, Iqbal berdiri dengan wajah merah padam dan langkah tergesa. Bajunya kusut, rambutnya berantakan dan raut wajahnya penuh emosi. Apalagi sih Mas? Renata menghela nafas, mencoba menahan diri untuk tidak berteriak. Apa ini maksudnya? Kamu kirim pesan mau ke pengadilan bercerai sama aku? Suara Iqbal meninggi. Renata menarik nafas panjang, menggenggam tangan Ray lebih erat. Iya Mas, aku mau cerai. Aku gak kuat lagi hidup kayak gini. Berani-beraninya kamu. Iqbal mendekat tetapi langkahnya terhenti ketika Rendra berdiri di depannya. Pelan-pelan Bal. Jangan main marah-marah di depan Ray. Kamu tuh emang gak malu apa? Nyusahin istri, sekarang mau marah-marah lagi. Udah gak ada harga dirinya ya. Iqbal melotot wajahnya semakin merah. Jangan ikut campur Bang. Ini urusan rumah tangga aku. Rendra tertawa sinis menatap Iqbal dari atas ke bawah. Urusan rumah tangga kamu. Urusan apa? Yang kamu urus cuma gimana caranya bohongin istri kamu, cari cewek di aplikasi, ngabisin duit buat foya-foya kan? Rumah tangga model apa itu? Kamu gak ngerti apa yang aku hadapi? Bentak Iqbal, tangannya mengepal. Aku ngerti kok. Aku ngerti kalau kamu itu laki-laki gak becus, jadi suami gak bisa, jadi ayah gak mampu. Pantes saja adikku gak akan tahan hidup sama kamu. Rendra, jangan ikut campur. Iqbal mencoba mendorong Rendra, tapi pria itu tidak bergeming. Renata yang berdiri di belakang mereka akhirnya angkat bicara. Mas, aku udah gak mau lagi hidup sama Mas. Udah cukup aku sabar selama ini. Aku cuma mau Ray punya masa depan yang lebih baik. Kamu pikir Ray lebih baik tanpa aku? Iqbal menoleh ke arah Renata, matanya berkilat marah. Kalau cuma buat jadi contoh buruk ya? Iya itu, jawab Renata tegas. Iqbal mendekat tapi lagi-lagi Rendra menghalanginya. Coba kamu maju lagi Bal. Aku gak segan mengajar kamu di sini. Iqbal terdiam. Menggertakkan giginya, wajahnya memerah tetapi ia tidak berani melawan. Rendra melirik Renata. Ren, ayo kita jalan.
Udah cukup ngabisin waktu sama orang kayak dia. Renata mengangguk dan menggandeng Ray masuk ke mobil. Sebelum mengikuti mereka, Rendra menatap Iqbal sekali lagi memberi peringatan terakhir. Kamu dengar baik-baik, Bal. Mulai sekarang, kamu jangan macam-macam sama adik aku. Kalau aku dengar kamu ganggu Renata atau Ray lagi, aku gak akan tinggal diam. Iqbal hanya berdiri mematung, menahan marah dan malu saat Rendra masuk ke dalam mobil, lalu pergi bersama Renata dan Ray. Di gerbang sekolah, Renata berlutut di hadapan Ray, memastikan anak itu tidak merasa khawatir. Mama pasti jemput nanti ya sayang. Kamu belajar yang baik ya, katanya lembut sambil mengusap pipi Ray. Janji ya, Ma? Janji, Nak. Rendra ikut menenangkan keponakannya. Ray anak pintar, pasti bisa sekolah dengan baik. Nanti Om ikut jemput juga ya. Ray akhirnya masuk ke sekolah dengan langkah kecil, sementara Renata memandanginya hingga ia menghilang di balik pintu gerbang. Kamu yakin sudah siap, Ren? Aku harus, Bang. Ini semua demi Ray. Bagus. Kalau gitu, ayo kita berangkat. Sesampainya di pengadilan, Renata merasa gugup. Ia belum pernah menginjakan kaki di tempat ini sebelumnya, apalagi untuk urusan sebesar ini. Udah, jangan takut. Abang di sini buat kamu. Renata mengangguk meski perasaannya tetap campur aduk. Ia mendaftar ke bagian administrasi, menyerahkan berkas-berkas yang sudah ia siapkan sebelumnya. Prosesnya berjalan lambat, tapi Rendra selalu ada di sisinya, memberikan dukungan moral. Sementara itu di luar gedung pengadilan, Iqbal muncul dengan wajah kusut. Ia mengikuti Renata tanpa sepengetahuannya, berharap bisa menghentikan langkah istrinya itu. Begitu melihat Renata dan Rendra keluar dari ruang administrasi, Iqbal langsung menghampiri mereka. Renata, kamu serius mau gugat aku? Tanyanya dengan nada memohon. Iya, Mas. Aku serius. Aku udah cukup sabar. Iqbal meraih tangan Renata, tetapi Rendra dengan sigap menepisnya. Jangan sentuh dia, Bang. Kamu lagi sih, Bang. Ini urusan aku sama istri aku, bukan lagi istri kamu. Kalau dia udah memutuskan mau cerai, kamu harus terima. Renata, pikirin, Ray. Kamu mau anak kita hidup tanpa ayah? Ray butuh ayah, tapi bukan ayah seperti Mas. Dia butuh sosok yang bisa jadi panutan, bukan yang cuma mau bikin masalah saja. Rendra menambahkan, kamu tuh gak ngerti, Bal. Justru karena Renata mikirin Ray, dia mutusin buat ninggalin kamu. Kamu itu racun buat keluarga ini. Iqbal mengepalkan tangannya, tapi lagi-lagi dia tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu semua yang mereka katakan itu benar, tetapi egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Kamu akan nyesal, Renata, kata akhirnya sebelum berbalik pergi dengan langkah berat. Renata menatap punggung Iqbal yang semakin menjauh, lalu menghela nafas lega. Terima kasih, Bang. Rendra tersenyum kecil. Abang selalu ada buat kamu, Ren. Ini baru awal. Kita hadapi semuanya pelan-pelan. Setelah urusan di pengadilan selesai, Rendra dan Renata kembali ke sekolah Ray untuk menjemputnya. Renata merasa lega, meskipun sedikit lelah secara emosional. Namun dia tersenyum kecil karena merasa telah membuat langkah besar demi masa depan yang lebih baik. Mobil mereka berhenti di depan gerbang sekolah. Renata segera turun dan berjalan cepat menuju ruang tunggu di dekat pintu masuk. Rendra menyusulnya membawa tas kecil Ray yang tadi pagi ia tinggalkan di mobil. Namun, ketika mereka tiba di meja resepsionis sekolah, seorang guru kelas Ray keluar dengan ekspresi sedikit bingung. Bu Renata? Iya, Bu. Saya mau jemput Ray. Raut wajah guru itu berubah menjadi lebih serius. Tadi Pak Iqbal, papanya Ray, sudah menjemputnya, Bu. Perasaan Renata langsung bergejolak. Hatinya seakan mencelos. Apa? Iya. Tadi sekitar setengah jam yang lalu beliau menunjukkan kartu keluarga dan bilang akan membawa Ray lebih awal. Kami mengira ibu sudah tahu. Tidak, Bu. Saya tidak tahu sama sekali. Apa ada masalah, Bu? Bu,
Tadi Iqbal jemput Ray sendirian atau ada orang lain bersamanya? Rendra segera mengambil alih. Sendirian pak, tapi Ray tampak ragu. Dia sempat bilang ingin menunggu ibunya, tapi Pak Iqbal bilang semuanya sudah izin. Tidak bu, itu tidak benar, saya tidak memberi izin sama sekali. Ren, tenang dulu Ren. Bu, terima kasih informasinya. Sekarang kami akan mencoba hubungi Iqbal, ujar Rendra mencoba menenangkan adiknya yang mulai gemetar. Di dalam mobil suasana terasa tegang. Renata terus mencoba menghubungi ponsel Iqbal, tetapi tidak ada jawaban. Ia mencoba mengirim pesan tetapi centangnya tidak berubah menjadi biru. Ini Iqbal itu maunya apa sih? Sini kumpul yang mau ngaplok Iqbal. Ngeselin banget. Maunya apa coba? Oke, kita lanjut. Seperti biasa. Bang, dia nggak jawab. Gimana ini? Udah, tenang Ren. Aku yakin dia nggak akan macam-macam sama Ray, kata Rendra sambil berusaha tetap tenang meskipun dalam hatinya ia juga merasa gelisah. Renata menggelengkan kepalanya. Masalahnya bang, aku nggak tahu dia mau bawa Ray kemana. Mas Iqbal nggak pernah tanggung jawab. Aku takut dia cuma mau bikin aku panik. Atau dengerin aku Ren, kita cari dia. Aku yakin dia nggak akan pergi jauh. Kalau perlu kita lapor ke polisi. Rendra menggenggam bahu adiknya dengan lembut. Renata mengangguk pelan meskipun air matanya terus mengalir. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Iqbal terlebih dahulu. Namun saat mereka tiba, rumah itu tampak sepi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Ray atau Iqbal di sana. Hanya ada Harsi yang sedang menonton TV. Ia abai melihat kedatangan Renata. Tidak tahu jika Rendra ikut datang. Renata sudah hampir kehilangan harapan. Ia duduk di tangga depan rumah Iqbal dengan wajah tertunduk. Air matanya membasahi pipinya. Bang, aku takut. Aku takut sesuatu terjadi sama Ray. Ren, kita nggak boleh nyerah. Aku coba hubungi beberapa teman Iqbal yang abang tahu. Kalau dia bawa Ray, pasti ada yang tahu. Sambil menunggu kabar dari teman-temannya, Rendra melanjutkan pencarian dengan menyetir ke tempat-tempat yang mungkin dikunjungi Iqbal. Tempat makan favorit Ray, taman bermain. Namun hasilnya tetap nihil. Saat mereka sedang dalam perjalanan kembali ke rumah Renata, ponsel Renata akhirnya berbunyi. Nama Iqbal muncul di layar. Mas, di mana Ray? Di mana? Renata langsung menjawab telepon dengan suara penuh harap. Iqbal terdengar tenang di ujung telepon. Santai Ren, Ray aman sama aku. Aku cuma pengen waktu buat ngobrol sama anakku tanpa gangguan dari kamu atau abang kamu itu. Mas, kamu gak punya hak bawa Ray tanpa bilang aku. Aku ibunya. Balikin Ray sekarang juga. Ren, aku juga ayahnya. Aku punya hak yang sama. Mas, kamu gak ngerti Ray. Ray itu masih kecil. Kamu gak pernah benar-benar ngurus dia. Kamu gak tahu apa-apa yang dia butuhin. Aku cuma pengen dia tahu kok kalau aku masih ayahnya. Kalau kamu mau Ray balik, kita harus ngobrol baik-baik. Kalau enggak ya Ray bakal terus sama aku. Renata menggigil hampir kehilangan kata-kata. Mas, kamu gak boleh kayak gini. Ini gak adil. Rendra yang mendengar percakapan itu dari kursi pengemudi memberi isyarat agar Renata memberikan telepon kepadanya. Bal, ini aku Rendra. Kalau kamu mau ngobrol, kamu temuin aku sekarang. Aku gak mau drama kayak gini. Kasihan Ray kalau kamu terus main-main. Iqbal terdengar tertawa kecil. Aku gak main-main bang. Tapi kalau kamu maksa, aku kasih tahu tempat aku sekarang. Kita ketemu. Bagus. Aku bakal pastiin kamu gak bisa ngelakuin hal kayak gini lagi. Iqbal memberi lokasi pertemuan di sebuah taman kecil di pinggiran kota. Ketika mereka tiba, Ray terlihat duduk di bangku taman dengan ekspresi lelah. Sementara Iqbal berdiri di sampingnya dengan tangan terlipat. Renata segera berlari menghampiri Ray dan memeluknya erat. Ray, kamu gak apa-apa nak? Mama khawatir banget. Aku capek mah. Aku mau pulang. Mas, apa yang kamu pikirkan? Kamu gak bilang apa-apa, gak minta izin, langsung ambil Ray. Kamu gak tahu aku seharian panik. Iqbal tetap tenang meskipun tatapnya dingin.
Aku cuma pengen Ray ngerti kalau aku masih ayahnya, Ren. Dan aku juga pengen kamu ngerti sesuatu. Apa? Dengan cara begini? Mas, ini tuh salah. Kamu tahu nggak? Ray tadi bilang apa? Dia capek, dia mau pulang. Kamu nggak peduli sama dia, cuma peduli sama egomu. Justru karena aku peduli, Ren, aku nggak mau Ray kehilangan ayahnya. Dan aku nggak mau dia tumbuh tanpa kita berdua di sisinya. Rendra yang berdiri beberapa langkah di belakang Renata maju ke depan. Tak bisa lagi menahan diri. Bal, kamu pikir tindakan kamu ini benar? Kalau kamu mau waktu sama Ray, kamu omongin baik-baik. Jangan main ambil kayak gini. Kamu ngerti ini bisa jadi masalah hukum kan? Kamu diem dulu, Ndra. Ini urusan aku sama Renata. Kalau kamu bikin adik aku panik, itu urusan aku juga. Dengerin, aku mau kamu tarik gugatan cerai itu. Kalau enggak, aku enggak bakal balikin Ray. Apa, Mas? Kamu enggak serius kan? Aku serius. Aku enggak setuju sama perceraian ini. Aku enggak mau Ray tumbuh tanpa kita lengkap sebagai orang tua. Mas, ini bukan soal kita saja. Ini soal Ray. Soal kehidupan yang lebih baik buat dia. Kamu tahu sendiri kita udah gak cocok. Aku gak bisa terus-terusan hidup dalam hubungan yang bikin aku menderita. Iqbal melangkah mendekat, nadanya kini lebih tegas. Kamu gak mikir efeknya buat Ray. Dia butuh ayah dan ibunya. Kalau kamu sayang Ray, kamu batalin gugatan itu sekarang juga. Mas, ini gak adil. Kamu gak pernah benar-benar ada buat Ray. Terus sekarang kamu pakai dia buat maksa aku. Kamu pikir aku gak sayangan aku? Rendra maju lagi berdiri di depan Renata seolah menjadi perisainya. Bal, aku kasih kamu satu pilihan. Kamu balikin Ray sekarang, atau kita bawa ini ke polisi. Apa kamu mau ngelawan hukum? Kamu pikir aku takut? Aku cuma mau Ray sama aku sampai Renata sadar kalau keputusan ini tuh salah. Renata mencoba menenangkan dirinya. Ia memandang Ray yang duduk diam di bangku, tanpa kebingungan dengan semua keributan ini. Dengan suara lirih tapi penuh ketegasan, Renata berkata, Mas, aku gak akan tarik gugatan itu. Aku tahu ini keputusan terbaik meskipun sulit. Kalau kamu benar-benar peduli sama Ray, kamu gak akan pakai dia untuk melawan aku. Silakan saja, kamu terus keras kepala seperti itu. Maka aku pun akan terus berusaha menyulitkan proses perceraian kita. Bagaimanapun caranya, ingat itu. Sekarang aku kembalikan Ray karena dia memang butuh kamu. Iqbal membalikan badan setelah menyerahkan Ray. Ia menghilang dari pandangan dengan mobilnya. Tiba di rumah, Iqbal duduk dengan tubuh bersandar lesu di sofa. Ia memandang ke arah ibunya Harsi yang sedang mengaduk teh dengan santai. Wajah Iqbal penuh frustasi sementara Harsi tampak dingin dan acuh. Iqbal menghela nafas berat. Bu, aku udah gak ngerti lagi harus gimana. Renata gugat cerai aku, Bu. Harsi berhenti mengaduk tehnya. Sebuah senyum tipis yang sulit ditebak muncul di wajahnya. Akhirnya juga ya. Lama banget dia baru mutusin gitu. Harusnya dari dulu aja. Jadi gak buang-buang waktu. Lega akhirnya dia beneran gugat cerai. Gak hanya omong kosong. Iqbal melotot kaget. Bu, kok ngomongnya gitu sih? Ini serius, Bu. Rumah tangga aku di ujung tanduk. Ya ibu ngerti. Tapi ibu juga gak pura-pura sedih, Bal. Ibu malah lega. Akhirnya kamu gak usah hidup lagi sama perempuan itu. Ibu udah lama capek lihat kelakuannya. Kelakuan apa sih, Bu? Memangnya Renata salah apa? Dia itu istri aku, ibu dari Ray. Kok ibu malah senang kalau kami pisah sih? Bal, dari dulu ibu udah bilang Renata itu bukan perempuan yang cocok buat kamu. Keras kepala. Gak pernah dengar omongan ibu. Selalu ngerasa dia paling benar. Bahkan dia gak bisa diatur keuangan kamu kan. Kalau sekarang dia mau cerai, ya biar saja lah. Ibu malah bersyukur akhirnya selesai urusan ini. Tapi aku gak mau cerai, Bu. Aku gak mau jadi duda, ucap Iqbal. Harsi menatap Iqbal dengan tajam lalu mendekat sambil menyelangkan tangan di dada.
Kamu gak mau cerai karena apa? Masih cinta sama dia? Memangnya apa yang kamu harapkan dari dia, ha? Enggak, Bu. Aku udah gak cinta sama dia. Tapi cerai itu aib. Aku gak mau jadi bahan omongan orang. Aku malu. Aku malu harus jadi duda, Bu. Jadi ini semua soal cuma gengsi. Kamu gak cinta, gak bahagia, tapi gak mau cerai karena takut malu. Kamu pikir hidup itu cuma soal apa kata orang? Bu, aku udah bangun rumah tangga ini bertahun-tahun. Kalau cerai semua jadi sia-sia. Lagi pula Ray butuh ibu dan ayahnya yang utuh. Ray butuh orang tua yang bahagia, bukan yang pura-pura baik saja. Kalau kamu terus maksa pertahanin pernikahan ini cuma karena gengsi, kamu malah bikin Ray gak nyaman. Renata udah gak mau, Bal. Kalau dia sampai gugat cerai, itu berarti dia udah capek. Kenapa kamu masih ngotot? Jangan bikin malu ibu ya kamu. Jangan sampai ngemis ke Renata. Aku gak tahu, Bu. Aku cuma gak rela saja. Kamu ini egois, Bal. Kamu gak cinta tapi gak mau melepaskan dia. Kamu gak bahagia tapi gak mau biarin dia cari kebahagiaannya sendiri. Kamu cuma takut sendiri kan? Mungkin, Bu. Aku gak tahu harus gimana tanpa dia, Bal. Kalau kamu lelaki sejati, hadapi ini dengan kepala tegak. Kalau memang udah gak bisa, ya lepaskan. Jangan terus maksa mempertahankan sesuatu yang udah rusak. Untuk apa kamu mempertahankan dia kalau dia gak mau? Iqbal terdiam, matanya menerawang. Ia tahu ada kebenaran dalam ucapan ibunya. Tetapi hatinya masih berat menerima kenyataan bahwa pernikahannya benar-benar akan berakhir. Sudahlah, Bal. Jangan terus-terusan begini. Kalau dia udah gak mau, ya biarkan dia pergi. Hidup kamu masih panjang. Dan Ray tetap anak kamu. Yang penting jangan bikin masalah ini jadi lebih buruk. Kamu masih bisa cari wanita lain yang lebih dari segalanya daripada Renata. Tapi, Bu, Iqbal pokoknya gak mau kalau cerai. Arsi menghela nafas panjang, lalu mengambil teh yang sempat ia tinggalkan. Gak udah kebanyakan mikir. Kelamaan. Gak usah persulit perceraian kalian. Lebih cepat lebih baik. Masih banyak wanita di luar sana yang jauh lebih baik daripada Renata. Pokoknya ibu gak mau tahu, Bal. Kamu harus cerai dari dia. Jangan sampai ibu dengar kamu bikin ulah selama prosesnya. Iqbal menghela nafas. Percuma berbicara dengan ibunya. Wanita itu tidak akan berubah pikiran. Tiba-tiba pikiran Iqbal berbalik. Ia mencoba memikirkan apa yang ibunya katakan. Ada benarnya memang. Ia bisa mencari wanita lain yang jauh lebih baik dari Renata. Namun lagi-lagi Iqbal merasa kacau jika benar berpisah. Sialan. Apa yang harus aku lakukan? Ucap Iqbal frustasi. Re, kalau Iqbal datang lagi dan bikin ulah, bilang sama abang ya. Jangan dipendam. Sekarang kalau terjadi apapun, jujur pada abang. Iya, Bang. Renata akan selalu bilang ke abang. Semua barangmu sudah dibawa ke ruko kan? Iya, Bang. Sesekali aku datang ke rumah sekalian nyicil barang bawaan. Baguslah. Oh ya, Bang. Gimana ngomongnya ke ibu? Aman. Abang yang akan bilang. Pokoknya kamu harus kuat dan jangan goyah. Pikirkan masa depan kamu dan Ray gimana nanti. Fokus pada bisnis kamu ini. Siap, Bang. Yaudah, abang balik dulu ya. Mbakmu udah nyariin. Renata mengangguk. Ia menyalami Rendra dan mencium punggung tangannya sebagai penghormatan. Tari yang mengetahui kepulangan Rendra dan Renata segera mendekat. Bagaimana, Re? Tanya Tari. Udah ngumpulin berkas, Ri. Tinggal nunggu panggilan sidang pertama. Doakan lancar ya. Pasti aku doakan yang terbaik untuk kamu dan Rere. Makasih ya, Tari. Aku gak tahu harus bagaimana lagi kalau gak ada kamu. Tari memeluk Renata, memberikan kekuatan pada wanita itu yang kehidupannya penuh dengan lika-liku. Sama-sama. Aku juga makasih banget udah dikasih kerjaan di sini. Jadi kita impas. Oh ya, masih ingat dengan pelanggan yang beli kue premium waktu itu? Beliau kirim pesan mau pesan kue lagi. Tapi kali ini mau langsung dikirim ke masjid pas hari Jumat nanti. Buat Jumat berkah katanya. Alhamdulillah, baiklah. Nanti hubungi anak-anak yang kemarin aja ya, biar mereka dapat uang saku. Tari mengangguk. Ia kembali ke dapur untuk membuat pesanan. Toko sengaja hanya dibuka setengah hari saja, demi menghabiskan kue yang tersisa. Renata menghembuskan nafas lega. Ia menggandeng tangan Ray, mengajaknya pergi ke lantai 2. Sayang, langsung istirahat ya. Iya, Ma. Tadi capek banget diajak papa muter-muter. Memangnya papa ngomong apa saja sama kamu, sayang? Tiba di lantai 2, Ray bersiap mengganti baju lalu mengeluarkan mainan dari tempatnya. Papa cuma bilang kalau mama dan papa akan pisah.
dan gak akan bertemu lagi. Papa juga bilang minta bantuan aku buat bujuk mama biar kembali bersama dengan papa. Renata yang duduk di samping Ray hanya tersenyum kaku. Sayang, kamu lebih suka mama dan papa bersama atau berpisah? Ray tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah mamanya cukup lama. Ray, terserah mama asal bahagia. Ray gak mau lihat mama sedih. Ray memeluk pinggang Renata erat seolah takut kehilangan mamanya. Hati Renata mencelos. Tidak tega menyakiti anak itu, tetapi Iqbal terlalu parah menyakiti dirinya. Bahkan sama sekali tidak peduli. Maafin mama ya, Ray. Maafin mama. Ray diam. Ia terus memeluk mamanya sambil mendengarkan tangisan Renata. Ray, ada yang nyariin kamu. Tari muncul di anak tangga memanggil. Renata melepaskan pelukannya Ray, lalu meminta anaknya untuk bermain sebentar. Ia harus menemui tamu terlebih dahulu. Iya ma, Ray mau tidur aja boleh? Boleh sayang, tidur dulu sana ya. Nanti mama nyusul kamu. Ray mengangguk, ia berjalan menuju ranjang lalu menjatuhkan dirinya di sana. Renata menghapus air mata lalu merapikan rambutnya. Setelah yakin penampilannya tidak terlalu memalukan, Renata turun menemui seseorang yang tadi maksud. Mas Andre? Andre membalikkan badan, ia tersenyum melihat kedatangan Renata. Hei, Re, ada apa mas? Tumben malam-malam kesini, mau pesan roti? Tanya Renata. Wanita itu menyilahkan Andre duduk di salah satu kursi tunggu. Mau nyampaikan undangan dari ibu dan ayah, Re. Mereka ingin mengundang kamu datang ke acara syukuran. Kamu bisa datang kan? Syukuran? Aku? Kenapa diundang? Entahlah, aku hanya menyampaikan pesan ibu dan ayah. Kalau kamu gak bisa datang sendiri, bisa aku jemput besok. Jam berapa mas? Jam 4 sore. Baiklah, aku gak bisa janji tapi nanti aku usahakan. Oh ya, maaf belum sempat ambilkan mas Andre minum. Mau minum apa? Gak usah lah Re, aku pamit sekarang. Andre berpamitan, sebenarnya ia ingin bertanya banyak hal tentang Renata. Tapi mengingat status mereka, Andre mengurungkan niatnya. Andre benar-benar menahan diri tidak mengganggu hubungan Renata dan suaminya. Bahkan ia tidak bertanya banyak tentang kehidupan pribadinya. Begitu, maaf ya mas kalau gak bisa nyugin apa-apa. Gak apa-apa, aku balik sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Renata mengantar Andre sampai di depan ruko. Ia menatap kepergian mobil Andre hingga menghilang dari pandangan. Siapa Rek? Tanya Tari yang hendak pulang. Oh itu dulu tetangga Ri. Ia sempat ketemu pas mau pulang kampung. Kapan hari ayah dan ibunya pesan kue kesini, ya jadilah dekat lagi. Oh gitu. Tapi kayaknya cowok tadi suka deh sama kamu nak. Kamu ada-ada aja, mana mungkin dia itu dari keluarga kaya. Ya apalagi pekerjaannya mapan. Pastilah banyak yang antre ingin jadi pacar dia. Atau bahkan jangan-jangan dia sudah punya calon. Kan gak tahu. Tapi ngomong-ngomong, ganteng juga dia. Tari cekikikan terlihat Renata melotot kepadanya. Aku balik ya, Re, bye. Hati-hati kamu di ruko. Iya, hati-hati juga kamu Tari. Tari menaiki motornya menuju jalanan. Setelah yakin Tari pulang, barulah Renata menutup ruko dan menguncinya. Wanita itu menghela nafas panjang melihat ruko yang penuh dengan rak dan etalase berisi roti. Renata bersyukur. Usahanya mulai berkembang pesat dan ia juga akan membuka cabang baru lagi. Tinggal menunggu waktu. Ia sedang mempersiapkan semuanya. Terima kasih ya Allah. Akhirnya aku bisa berdiri dengan kaki sendiri. Dengan begini aku tidak akan takut dengan masa depan. Mudahkan semuanya. Paginya, Renata mengantar Ray ke sekolah terlebih dulu sekalian berbelanja kebutuhan toko yang sudah hampir habis. Di ruko sudah ada Tari dan beberapa karyawan. Ya, Renata pergi ke toko bahan roti yang letaknya berada di pasar. Ia memarkirkan motornya lalu masuk untuk berbelanja. Renata? Panggil seorang wanita yang cukup Renata kenal.
Oh, Bu Linda, beli bahan roti ya? Tanya Linda, tetangga dekat rumah Harsi. Iya Bu, di sini yang paling murah. Re, saya penasaran sebenarnya pemilik toko itu siapa sih? Kok tak perhatikan kamu yang jaga kasir, lalu belanja, juga saya nggak lihat pemiliknya datang. Itu Renata bingung harus menjawab apa. Apakah harus berbohong demi kebaikan bersama? Atau jujur agar terhindar dari dosa? Renata menghela nafas sejenak memilih kata-kata dengan hati-hati sebelum menjawab. Sebenarnya Bu, toko itu saya yang kelola sendiri, ucap Renata sambil tersenyum kecil. Tidak ingin berbohong, tidak mau menambah dosa. Lagi pula dia tidak pernah punya masalah dengan wanita itu. Bu Linda mengerenyut tampak terkejut. Kamu? Jadi kamu yang punya? Renata hanya tersenyum tipis, lalu menunduk sedikit untuk memilih bahan-bahan di rak. Alhamdulillah ya Bu. Yang modalin? Iqbal atau bagaimana? Linda sangat penasaran. Ia tahu Harsi dan Iqbal tidak cukup baik pada Renata. Mana mungkin mereka memberi modal? Ya ada Bu, seseorang yang kasih modal. Alhamdulillah cukup untuk membuka toko. Jadi saya nggak boleh tahu nih. Tapi nggak apa-apa, semoga lancar terus ya toko roti kamu. Berat memang, apalagi kamu masih punya Re. Tapi nggak apa-apa, Allah akan selalu menolong hamba-hambanya yang berusaha. Semangat ya Re. Renata terharu dengan doa yang Linda ucapkan. Ia mengucapkan terima kasih sebelum wanita itu pamit. Di luar toko, Renata menata barang belanjaannya di keranjang motor sambil berpikir hidupnya memang penuh tantangan. Tetapi ia tahu tidak ada jalan lain selain terus maju. Bismillah lah, gumamnya pelan sebelum menyalakan motor dan kembali ke ruko. Sesampainya di ruko, Tari menyambut dengan antusias. Rek, ada kabar baik lagi. Pelanggan dari kampus sebelah mau pesan untuk acara wisuda mereka. Ini pesanan besar, Rek. Renata tertegun sejenak lalu tersenyum lebar. Alhamdulillah, kita harus siapkan semuanya dengan baik. Ini kesempatan besar untuk memperluas jaringan pelanggan. Tari mengangguk semangat. Bersama-sama mereka mulai merencanakan produksi besar-besaran. Di tengah kesibukannya, Renata merasa ada harapan baru yang mulai tumbuh. Meski bayangan masa lalu masih kerap menghantuinya, namun ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak akan menyerah demi Ray dan masa depannya. Renata bertekad maju, terus berdiri dan melangkah maju. Harsi sedang berbincang dengan Linda sore itu. Tetangga dekat rumah di teras sambil menyeruput teh hangat. Obrolan ringan mereka tiba-tiba berubah serius ketika Linda menyebut tentang Renata. Bu Harsi tahu nggak? Ternyata toko roti yang baru dibuka di pasar itu Renata yang punya, ujar Linda dengan santai. Harsi langsung menghentikan gerakannya menuangkan teh. Wajahnya menunjukkan ekspresi kaget bercampur penasaran. Renata? Maksudnya menantu saya? Iya Bu, saya sempat ketemu dia pagi tadi. Dia bilang toko itu dia yang urus sendiri. Saya pikir kok hebat juga ya dia bisa punya usaha sendiri. Mata Harsi menyipit, pikirannya langsung berputar. Selama ini dia mengira Renata hanya bekerja di toko sebagai karyawan, seperti yang diucapkan dulu. Namun kabar ini jelas mematahkan asumsi itu. Dia urus sendiri? Toko itu milik dia sendiri? Tanyanya dengan nada tak percaya. Katanya begitu Bu. Nggak tahu juga ya kalau ada cerita lain, jawab Linda sambil mengangkat bahu. Harsi terdiam. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Setelah Linda pamit, ia segera masuk ke dalam rumah, duduk dengan pikiran berkecamuk. Ketika Iqbal pulang dari kerja beberapa jam kemudian, Harsi langsung memanggilnya ke ruang tamu tanpa memberi kesempatan anaknya untuk berganti pakaian terlebih dahulu. Bal, duduk sini, ibu mau bicara. Ada apa lagi sih Bu? Masalah Renata lagi? Iya, ini tentang Renata. Ibu baru tahu dia punya toko roti itu. Jadi selama ini dia gak cuma jadi karyawan seperti yang Bia bilang, kata Harsi dengan nada tajam. Iqbal terkejut tidak menyangka ibunya akan membicarakan hal itu. Namun jika dipikirkan lagi, kecurigaannya benar. Renata selalu berada di kasir dan jarang melakukan pekerjaan lainnya. Dari mana ibu tahu? Bu Linda cerita, dia ketemu Renata di pasar Bal. Dia bohong selama ini. Menantu kurang ajar. Coba pikirkan, dapat uang dari mana dia? Kamu yang kasih diam-diam. Iqbal menghela nafas berat.
Mana mungkin bu, gajiku dipegang ibu semua. Mana mungkin aku bisa kasih dia modal. Lagian buat buka toko itu tidak mungkin uang 1 juta 2 juta bu. Ya juga ya. Lalu dia dapat uang dari siapa? Masa dia selingkuh di belakang kamu? Kayaknya gak mungkin deh. Bisa jadi malah Bang Rendra yang kasih. Itu lebih masuk akal. Iqbal tahu siapa Renata. Mana mungkin dia selingkuh. Bujuk dia kembali Bal. Ibu gak mau dengar kamu jadi duda. Apalagi biar Renata jadi makin kuat kalau dia sukses. Dia pasti lebih gampang lepas dari kamu. Kamu harus kembali sama dia. Uang dia banyak. Coba bayangkan berapa keuntungan yang dia dapatkan dari toko. Selama ini ibu tahu toko roti itu selalu rame. Pasti banyak uang dia. Iqbal melotot, bingung dengan logika ibunya. Hah? Bu, bukannya tadi ibu bilang lebih baik kami cerai. Sekarang kenapa malah suruh aku bujuk dia? Ibu gak tahu kalau Renata itu sehebat ini. Kalau dia bisa jalan sendiri, itu artinya dia gak butuh kamu. Kamu harus bikin dia balik, supaya kamu tetap punya kendali Bal. Kendalikan dia, biar kamu gak usah kerja keras. Kalau kamu balik jadi suami, ambil ruko itu dan pekerjaan Renata dengan gratis. Iqbal terdiam. Bagian dari dirinya merasa tidak setuju dengan rencana ibunya. Tetapi di sisi lain dia tahu bahwa Harsi tidak akan menekannya. Baiklah bu, aku akan coba bicara sama dia lagi, ucap Iqbal akhirnya meskipun hatinya penuh keraguan. Bagus, jangan sampai gagal. Ingat Bal, ini bukan cuma soal kamu, ini soal harga diri keluarga kita juga. Iqbal hanya bisa menghela nafas panjang, merasa bahwa beban di pundaknya semakin berat. Baginya Renata sudah terlalu jauh untuk diraih kembali. Tetapi entah bagaimana ia harus mencoba. Di tempat lain Renata sedang menghitung stok bahan di meja kasir. Setelah seharian sibuk, ruko sudah mulai sepi. Hanya tersisa beberapa karyawan yang sedang bersiap pulang. Ia merasa lega meski lelah tetap menyelimuti. Tiba-tiba pintu ruko terbuka dengan bunyi lonceng kecil. Renata mendongak dan terkejut melihat Iqbal berdiri di sana dengan wajah penuh ketegangan. Mas Iqbal, ada apa malam-malam kesini? Tanya Renata berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Iqbal melangkah masuk menutup pintu ruko perlahan, lalu berdiri di depan meja kasir. Aku mau tanya sesuatu. Tanya apa? Benar, ini ruko kamu yang kelola, kamu yang punya. Suara Iqbal terdengar tajam nyaris seperti interogasi. Iya mas, ini ruko saya yang kelola. Dan iya, ini milik saya. Kenapa? Jadi selama ini kamu gak bilang apa-apa? Kamu diam-diam bangun usaha tanpa kasih tahu aku? Kenapa aku harus kasih tahu mas? Kamu gak pernah peduli sama apa yang aku lakukan. Kamu bahkan gak peduli gimana aku bertahan selama ini. Bahkan kalian sendiri yang meminta aku bekerja agar tidak menjadi beban kalian. Iqbal terdiam sejenak lalu mendekat ke meja kasir. Renata, aku itu suami kamu. Seharusnya kita kerjasama, bukan jalan masing-masing. Renata tertawa kecil penuh sarkasme. Kerjasama? Jangan mimpi. Aku yang buka bisnis ini sendiri. Semua aku lakukan tanpa bantuan kamu sama sekali. Bahkan tidak ada uang kamu di sini. Lantas percaya diri sekali kamu mas minta kerjasama. Re, kamu tahu kan, aku gak pernah serius ngomong kayak gitu. Maafin aku lah Re. Kita mulai dari awal lagi ya. Kira aku cuma apa mas? Main-main. Memangnya aku boneka yang bisa kamu permainkan? Aku gak butuh kamu untuk ini mas. Dan aku gak minta bantuan siapapun. Jadi kenapa sekarang mas peduli? Ketahuan banget kalau kamu ingin kembali hanya demi bisa mendapatkan ruko ini. Iqbal terdiam menunduk sejenak sebelum berkata. Ibu tahu soal ini. Dia minta aku bicara sama kamu supaya kita pikir ulang soal cerai. Renata mengangkat alis terkejut sekaligus kesal. Oh, jadi karena ibu kamu, mas datang ke sini cuma buat bujuk aku balik karena itu? Karena harga diri keluarga? Bukan cuma itu, Re. Aku masih ingin kita bersama demi Re. Demi Re? Kalau demi Re, kenapa mas gak pernah ada waktu buat dia? Kenapa selama ini aku yang harus urus semuanya sendirian? Jangan pakai Re sebagai alasan mas. Mas gak peduli itu kenyataan. Iqbal terdiam tak bisa membantah ucapan Renata. Dia tahu dalam hati kecilnya Renata benar, namun egonya cukup besar untuk mengakui hal itu.
Renata menghela nafas panjang mencoba menenangkan dirinya. Mas, tolong jangan datang ke sini lagi kalau cuma mau ngomong hal soal ini. Keputusan aku sudah kuat. Aku capek. Aku gak mau balik lagi ke rumah itu. Dan aku gak mau hidup di bawah bayang-bayang Mas atau keluarga Mas lagi. Jadi tunggu saja undangan sidang cerai kita. Rek, Iqbal mencoba bicara tapi Renata mengangkat tangannya menghentikannya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.